Misteri hantu saat maghrib. Maghrib baru saja menjelang ketika suara adzan menggema dari surau kecil di ujung kampung Ciawitali. Langit masih berwarna jingga kemerahan, perlahan berubah menjadi kelabu tua, seolah menyembunyikan sesuatu yang hendak bangkit dari kegelapan. Di kampung itu, setiap anak kecil sudah tahu satu aturan yang tidak boleh dilanggar: jangan keluar rumah saat maghrib. Itu bukan sekadar larangan orang tua untuk menakuti agar anak-anak cepat masuk ke rumah. Larangan itu tumbuh dari kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang hantu maghrib. Satu anak baru di kampung. Alfa, seorang remaja 17 tahun, baru saja pindah bersama ibunya ke kampung itu. Ayahnya telah meninggal dalam kecelakaan 2 bulan lalu, dan ibunya memutuskan kembali ke kampung halaman. Mereka menempati rumah warisan neneknya, yang sudah lama kosong. Alfa tidak percaya tahayul. Ia anak kota. Larangan-larangan kampung terdengar konyol baginya, termasuk soal larangan keluar saat maghrib. Ia lebih suka berjalan-jalan sore, memotret langit jingga dengan kameranya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Hari pertama, saat ia keluar menjelang maghrib, beberapa warga yang melihatnya menegur keras. "Nak, jangan di luar. Udah maghrib. Masuklah. Bahaya kalau masih berkeliaran jam segitu." Namun Alfa hanya mengangguk dan tersenyum kaku, tetap berjalan di pematang sawah dekat kuburan kecil. 2 suara tangis di sawah. Hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Udara dingin menggigit lebih awal. Ketika Alfa hendak memotret bayangan langit dari pematang, ia mendengar suara aneh, tangisan seorang anak kecil. Suara itu berasal dari antara rumpun bambu di dekat kuburan kecil. "Halo? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya tangisan pelan. Alfa melangkah mendekat, mengira mungkin ada anak yang tersesat. Saat itulah ia melihat sosok kecil berbaju putih kotor, duduk membelakangi, rambut panjang menjuntai ke tanah, menangis terisak. Alfa merinding. "Hei, kamu kenapa?" Anak itu tidak menoleh. Tangisnya makin keras. Alfa mengangkat kameranya, tapi lensa tak mau fokus. Layar bergetar. Kamera mati sendiri. Dan tiba-tiba, sosok itu berdiri dengan kaku, kepala tetap menunduk. Lalu menoleh perlahan, memutar kepalanya lebih dari 180 derajat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Alfa lari. Nafasnya tercekat. Ia tak tahu bagaimana bisa sampai di rumah. 3 nenek Salamah. Keesokan harinya, ibunya mengajak Alfa ke rumah seorang tetua kampung, Nenek Salamah, seorang wanita tua yang dianggap punya mata dalam. Saat ditanya tentang apa yang Alfa lihat, nenek itu hanya mengelus-elus rambutnya yang sudah putih semua. "Kamu sudah dilihat sama penunggu maghrib, Le. Itu bukan hantu biasa. Dia korban yang diambil waktu maghrib karena melanggar batas." Nenek Salamah lalu bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang gadis kecil bernama Nurlaela yang bermain petak umpet sampai malam. Ia tak pernah kembali. Orang kampung mencarinya sampai berhari-hari. Akhirnya, tubuhnya ditemukan di sumur tua dekat kuburan, kaku, dengan mata melotot dan mulut menganga. Setelah kejadian itu, suara tangis sering terdengar saat maghrib. Anak-anak mulai menghilang. Maka aturan dibuat,
Semua anak harus di dalam rumah saat adzan berkumandang. 4. Bangkitnya arwah maghrib. Sejak malam itu, hidup Alfa berubah. Ia sering mimpi buruk. Dalam mimpi, ia selalu berada di tengah kuburan, dikelilingi anak-anak kecil bermuka kosong, dengan mata hitam dan tubuh membusuk. Di tengah mereka, Nur Laila berdiri, menunjuk ke arahnya dan berkata, "Kamu harus gantiin aku." Alfa juga mulai melihat sosok anak kecil itu di siang hari, di jendela, di lorong, bahkan di dalam kaca kamar mandi. Ibunya mulai khawatir, tapi setiap kali memanggil orang pintar, semuanya menolak setelah tahu yang mengganggu adalah penunggu maghrib. Sampai suatu malam, Nenek Salamah datang sendiri dan membawa benda aneh, kalung akar kuning dan boneka dari kain kafan. "Kalau dia mau kamu harus tahu kenapa. Jangan lari. Temui dia di tempat kamu pertama kali lihat." 5 Ritual malam Jumat. Malam Jumat, Alfa ditemani Nenek Salamah dan 2 warga menuju lokasi, di dekat kuburan dan rumpun bambu. Nenek itu menabur bunga dan membakar dupa dari kulit pohon beringin. Ia duduk bersila dan mulai membaca mantra. Angin mendadak berhenti. Suara jangkrik menghilang. Semuanya hening. Dan kemudian terdengar tangisan lirih, sama seperti dulu. Sosok Nur Laila muncul dari balik pohon. Tapi kali ini, ia berjalan mendekat. "Kamu sudah lihat aku. Sekarang kamu tahu rasanya. Aku cuma ingin pulang. Tapi tak ada yang jemput aku." Tiba-tiba bumi bergetar. Tanah di bawah Alfa retak. Dari lubang itu muncul tangan-tangan kecil, menarik Alfa masuk ke dunia lain, dunia merah, penuh kabut dan kuburan menyala. Alfa melihat ratusan anak kecil berkeliaran, mencari jalan keluar. Dan di tengah mereka, seorang wanita berkerudung hitam berdiri. Wajahnya tidak terlihat, tapi dari balik kainnya terdengar suara. "Jiwa-jiwa maghrib. Mereka milikku." 6. Kembali dan terikat. Alfa tersadar di rumah, berkeringat dingin. Nenek Salamah pingsan semalam dan 2 warga yang ikut mendadak demam tinggi. Sejak malam itu, tangisan Nur Laila tidak terdengar lagi. Tapi Alfa tahu, ada harga yang dibayar. Ia tidak bisa meninggalkan kampung. Setiap kali mencoba keluar, mobilnya mogok. Tiket kereta hilang. Bahkan saat mereka mencoba pindah, rumah baru mereka terbakar sebelum ditempati. Di kamar Alfa, boneka kain kafan dari Nenek Salamah terus berubah posisi setiap malam. Kadang duduk di jendela, kadang di ujung ranjang, kadang menghadap ke pintu. "Kamu sudah jadi penanda. Kamu bukan korban. Kamu penjaga baru." 7. Akhir yang tak pernah selesai. Setahun kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Seorang bocah bermain layangan hingga maghrib. Ia hilang. Orang kampung mencari, dan hanya menemukan sandal kecilnya di tepi kuburan. Alfa berdiri di bawah pohon bambu, menatap surau yang kini sepi. Adzan maghrib berkumandang. Ia memeluk boneka kain itu, dan membisikkan nama. "Nur Laila, aku di sini." Dari balik kabut, suara tangis itu kembali terdengar. Dan di bawah cahaya maghrib yang muram, bayangan anak-anak kecil mulai berdiri satu persatu di balik nisan. Cerita ini masih hidup. Selama masih ada yang melanggar aturan saat maghrib,
Selama masih ada yang lupa menutup pintu dan jendela ketika langit mulai jingga, maka penunggu maghrib akan selalu kembali.